Shalom anak-anak kami yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya keadaan kalian pasti luar biasa di rumah. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh kembali beribadah sekalipun ibadah kita lewat virtual. Dan saya yakin dan percaya anak-anak kami akan melaksanakan ibadah ini dengan sukacita dan penuh dengan damai Kristus ada di dalam hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya di sepanjang minggu ini. Kita boleh ditolong dan kita boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau datang kepadamu hari ini, Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima sepenuh hatimu katakan kepada Tuhan, ku ada karena kami ada, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kamu mau memanggil nama-Mu di tempat ini. Kita angkat kembali pujian kita kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Forever I will praise Your name. Forever I will praise Your name. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami bersyukur hari ini Tuhan
karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Biarlah segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan, Engkau perbaharui di hari ini juga Tuhan. Supaya setiap sukacita yang ada di dalam hidup kami Tuhan semakin besar dan semakin indah di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mau memuji Engkau, kami mau melompat bagi Tuhan. Biarkan setiap hati kami terbuka, biarkan setiap jiwa kami Tuhan mau bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memulai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biar Tuhan Yesus yang beracara untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan bersuka cita kepada Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian kita, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kita mau melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita, karena hari ini adalah hari yang bahagia bagi setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Allah itu memelihara setiap kita. Bahkan karena kebaikan Tuhan, kita boleh bersuka cita di tempat ini. Lihat kebaikan Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Semua kita bertepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Allah itu adalah Allah yang baik bagi setiap kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengar
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hidup kita, supaya kebenaran firman Tuhan itu boleh diletakkan di setiap pintu-pintu hati kita. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami mau seperti rusa yang haus akan Engkau Tuhan. Kami mau seperti rusa yang haus akan kebenaran firman Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami mau memanggil nama-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir pujian nanti kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau haus akan Engkau Tuhan. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesusku, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Shalom adik kami semuanya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersuka cita, boleh beribadah bersama-sama, dan bahkan kita akan belajar bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita ambil posisi kita yang bagus, yang baik, dan kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
di mana Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini keluarga SMP Teramia Tuhan boleh melakukan ibadah kami yang kami lakukan setiap 1 minggu sekali. Tuhan Yesus Bapa yang baik, hadirlah Engkau di ibadah kami ini Tuhan Yesus, supaya setiap yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ajari juga hamba-Mu Bapa, supaya bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada adik kami semua yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di atas segalanya kami tahu kami adalah manusia yang tidak pernah luput akan dosa dan kesalahan. Terlebih dahulu ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Berkumandanglah Engkau Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik kami semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Ibu akan menyampaikan buat kita semuanya topik firman Tuhan buat kita. Topiknya yaitu kata sepele. Tentunya anak-anak kami semuanya di sini sudah tahu kata sepele. Ya, dalam Alkitab juga ada dikatakan kata sepele. Bahkan dalam kehidupan kita sering sepele dengan hal-hal yang kecil. Nah, yuk mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan katakan ada 3 ciri-ciri manusia mengapa dia sepele. Mengapa manusia itu sering meremehkan hal-hal yang merasa mereka itu tidak penting mereka lakukan. Bahkan mereka merasakan hal kata sepele ini bisa diibaratkan seperti menganggap itu enteng, biasa saja, seperti itu. Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama, di situ dikatakan manusia sering merasa dirinya pintar. Itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua, dikatakan di situ manusia merasa paling mampu atau bisa. Poin yang ketiga, dikatakan di situ manusia merasa punya pengalaman yang luar biasa. Sehingga kenapa dikatakan sepele itu bisa merusak, bahkan tidak menghargai waktu, bahkan dia tidak menghargai orang tua, bahkan sahabat pun tidak dianggap lagi, pekerjaan atau tugas kalian sebagai siswa. Tentunya sudah tahu tugas kalian sebagai siswa apa? Ngapain? Belajar. Terkadang kata belajar pun sering kamu sepelekan, sering kalian tidak anggap ada. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, pandemi. Belajar gampang, nanti 1 jam lagi bisa dilakukan, 2 jam lagi bisa dikerjakan. Sehingga akibat dari situ, akibat dari semua yang kamu sepelekan tadi, kamu bisa dikatakan seperti sombong. Hati-hati, kalau dikatakan sudah sempat sombong, berarti kamu sudah diintai atau sudah mengintip kehancuran kamu sendiri. Dari hal tersebut bisa jadi kamu itu tidak menghargai siapapun yang ada di dunia ini. Nah, yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca tadi seperti yang Ibu sampaikan, Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, Ibu akan bantu membacakannya dari sini ya. Amsal 3 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang terakhir, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, tentunya firman Tuhan di situ tadi dikatakan kata sepele, manusia menjadi 3 hal. Ayat yang ke-5 bisa kita lihat,
Di situ janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti janganlah kamu merasa dirimu paling pintar di antara orang yang sudah pintar, bisa dikatakan ya. Sehingga ketika kamu merasa dirimu pintar, padahal tidak, kamu akan mengalami kehancuran sendiri. Nah, ketika kamu mengalami itu semua, ini poin yang paling inti di firman Tuhan buat kita ayat yang ke-6. Ibu ambil dan ibu bagikan buat kita. Maka ia akan mengeluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu. Ini hal yang sangat penting buat kita, bahkan buat anak didik kami semuanya. Ketika kamu mengalami apapun, pergumulan apapun, serahkan setiap kehidupan kamu ke dalam Tuhan. Maka ketika kamu menyerahkan kehidupan kamu ke dalam Tuhan, kata sepele tadi, Tuhan akan ubah menjadi berkat-berkat yang bisa kamu terima. Berkat apa saja yang bisa kamu terima? Tentunya PR kamu tidak akan kamu sepelekan lagi. Orang tuamu tidak akan kamu sepelekan lagi. Keluarga kamu tidak akan kamu sepelekan lagi. Sehingga ketika kamu tidak melakukan itu semuanya, ingatlah, prestasi kamu akan meningkat di sekolah. Juara bisa kamu pertahankan. Cita-citamu akan bisa kamu raih dengan baik dan benar. Bahkan ketika kamu tidak menyepelekan segala sesuatu yang tidak penting tadi, ingat, Tuhan akan turut campur dalam kehidupan kamu. Ibu berharap ketika kata sepele ini boleh kamu hilangkan dari image, dari pikiran kamu. Ibu percaya kamu akan berhasil. Dan satu pesan buat anak didik kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus tempat ini. Ingat, jika kamu seperti pepatah mengatakan, hari ini kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, jangan tunggu hari esok. Karena hari esok kita tidak tahu kesusahannya apa. Jadi manfaatkan apa yang ada, kehidupan yang ada, bahkan segala sesuatu yang kamu miliki saat ini. Ingat, jangan sepele, maka Tuhan akan memberkatimu untuk setiap usaha yang kamu alami dan kamu miliki. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Ibu bersyukur anak kami semuanya boleh diberkati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini boleh memberkati kami melalui Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Tuhan Yesus tetap ajari dan ingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak sepele untuk hal-hal yang kecil, tetapi kami boleh menghargai setiap apa yang kami miliki saat ini dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Bapa yang baik, memberkati Engkau Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati mereka, bahkan sekolah kami, sekolah terami yang Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ampun kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.